الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله الكريم وعظيم سلطانه حمدا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حمدا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita pertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia membersamai kitab Sahih Bukhari, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pembahasan kita masih belum keluar dari maksud al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ingin menjelaskan kepada kita semua umat Islam terkait dengan definisi masalah al-iman yang menjadi perselisihan yang dahsyat di kalangan umat Islam sendiri terkait dengan apa itu al-iman. Maka beliau tanpa banyak mendefinisikan al-iman secara ungkapan dan rangkaian kata sendiri, tapi beliau banyak membawakan dalil untuk kita jadikan sebagai ukuran pada diri kita, apakah yang kita yakini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi atau tidak. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas perkataan beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan dia akan membawakan dua dalil terkait dengan apa yang ingin dia sampaikan. Kata beliau, babu tafadhuli ahli al-iman fil a'mal. Babu tafadhuli ahli al-iman fil a'mal. Bab tafadhul itu maknanya berbeda-beda. Ahlul iman, orang beriman, fil a'mal, yaitu amalan. Orang beriman itu kata Imam Bukhari rahimahullah, amalannya berbeda-beda tingkatannya. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman sahabat sampai saat ini. Mereka semua meyakini bahwa seseorang di dalam surga, tingkatannya itu sesuai dengan tingkatan amalnya, sesuai dengan tingkatan amalannya di dunia. Maka barang siapa yang amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi di dunia, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di derajat yang paling tinggi. Tapi barang siapa yang di dunia amalannya rendah, maka pada hari kiamat pun Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga, dan dia akan memposisikan hamba tersebut pada tingkatan yang rendah. Dan itu semua ada dalilnya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, juga di dalam hadis Nabi secara rinci. Dari judul yang dibuat oleh Imam Bukhari, kita mengetahui akidah Imam Bukhari rahimahullah. Untuk mengetahui akidah dan keyakinan seseorang itu hanya bisa dengan dua hal. Satu, dengan tulisan yang dia tuangkan saat dia menyampaikan akidahnya lewat tulisan. Yang kedua, ketika dia berbicara, maka akan ketahuan seperti apa akidah seseorang itu dengan dia berbicara. Satu, dengan tulisan. Dua, dengan berbicara. Tapi saat seseorang tidak menulis, tidak ada tulisannya, ulama tidak pernah menulis misalkan, atau dia tidak pernah berbicara, atau tidak pernah dinukil ucapannya sampai kepada kita, maka kita tidak akan mengetahui akidah orang tersebut. Begitu juga kita saat ini yang tidak berbicara terkait dengan masalah akidah, juga tidak menulis masalah akidah, maka tidak ada yang tahu akidah kita seperti apa. Kitalah yang tahu. Tapi bukan berarti sampai hari kiamat akidah kita tidak akan ketahuan. Hari kiamat semua akan ketahuan akidah seseorang. Sekalipun di dunia tidak ada yang tahu tentang akidah dia, apakah menyimpang atau tidak. Itu hari kiamat semuanya akan terbongkar. Wa hussila ma fis sudur. Dan semua amalan hati seorang juga akan perlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Seberat dzarrah amalan yang diamalkan oleh seseorang akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat. Dan kita tahu amalan itu
Menurut ahli sunnah wal jamaah meliputi 3 hal, yaitu amalan hati, amalan lisan, sama amalan zahir. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita ini tidak ketahuan akidah kita, tapi bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tentang akidah yang kita yakini. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita bisa mengetahui akidahnya, apakah akidahnya menyimpang atau bukan. Dari tulisannya, tafadhuli ahli iman fil a'mal. Orang beriman, mereka itu ada tingkatan-tingkatannya, berbeda-beda. Ya kita saksikan di dunia ini, sama. Ada orang yang rajin sholat ke masjid, ada yang tidak. Ada yang rajin sedekah, ada yang tidak. Itu semua akan menentukan amalan. Tafadhuli ahli iman fil a'mal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, itu dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa tingkatan amalan itu akan mulai kelihatan di padang mahsyar. Tingkatan amalan seorang itu akan mulai kelihatan di padang mahsyar ketika Allah perintahkan orang beriman itu meniti sirat. Maka Rasulullah menjelaskan ada orang yang nanti meniti sirat, ya sekelompok umat Muhammad itu ketika jalan seperti kilat. Apa yang membuat dia cepat sampai ke dalam surga? Itu adalah amalannya kencang di dunia. Amalannya kencang di dunia sehingga cepat dia seperti kilat. Sementara sirat itu sesuatu yang menakutkan. Kemudian ada seperti orang yang naik kuda, seperti seekor burung yang terbang. Kemudian ada yang seperti orang yang menunggang kuda dengan lari yang cepat. Sampai kata Rasulullah ada hatta ta'jaz a'malul ibad. Sampai yang terakhir itu nanti, yang terakhir di sirat itu, yang tidak sampai jatuh ke dalam neraka maksudnya. Itu mereka seorang hamba ketika amalannya sudah lemah. Jadi terakhir nanti itu adalah orang yang amalannya waktu di dunia itu tidak seberapa banyaknya. Sehingga apa? Sehingga hatta yasir rajul la yastati'u sayra illa zahfa. Sampai nanti ada seorang hamba itu jangankan lari dengan kencang. Kata Rasulullah, dia meniti sirat ya untuk menuju surga. Sekalipun dia tidak jatuh ke dalam neraka, cuman karena amalannya waktu di dunia sangat sedikit, lemah, tidak bisa memberikan dia kekuatan, maka sampai berdiri pun dia tidak bisa. Maka terpaksa dia harus meniti sirat dengan cara merangkak. Dia tidak bisa berdiri. Ya orang kalau lemah tidak bisa berdiri. Kalau dia kuat dia bisa berdiri. Kemudian orang yang sudah berdiri pun itu beda-beda. Ada yang larinya kencang, ada yang tidak kencang. Nah ternyata disimpulkan oleh para ulama rahimahullah dan diyakini bahwa kekuatan seorang muslim pada hari kiamat, cepat atau tidaknya ya di atas meniti sirat, dan tinggi dan rendahnya derajatnya di dalam surga, itu nanti akan ditentukan oleh amalan kita waktu di dunia. Kalau kita kencang beramal di dunia, ya nanti kita akan kencang lewat di atas sirat dan akan tinggi derajat kita di dalam surga. Itu yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian sebagaimana kebiasaan ulama salaf kita, ketika menyimpulkan sebuah kesimpulan maka dibawakanlah sebuah dalil. Karena agama ini dibangun di atas dalil. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala akan membawakan 2 dalil. Yang pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang kedua adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga dengan lafaz yang berbeda. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qala yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun nar an-nar. Ketika semua penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Thumma yaqulu Allah taala, maka Allah pun berbicara. Allah berkata. Keyakinan ahlu sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. La yazalu mutakalliman, la yazalu wa la yazal. Allah disifati mutakallim, berbicara. Pembicaraan Allah itu hakiki, bukan makhluk. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kelompok bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berbicara secara hakiki, karena itu akan menyerupai makhluk. Namun ahlu sunnah wal jamaah rahimahullah sekali lagi merujuk semuanya kepada dalil, baik di dalam Al-Quran
atau dalam hadis di mana Nabi mengabarkan Allah berbicara. Allah berbicara. Pada saat itu Allah berbicara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Setelah seseorang masuk ke dalam neraka, kemudian ternyata dia orang beriman, maka dia punya hak untuk keluar dari neraka. Dan itu juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ada orang yang masuk ke dalam neraka dan akan keluar dari neraka. Dari mana kita temukan akidah itu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menemukannya di dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Qur'an, Allah tidak pernah mengabarkan bahwa ada orang yang keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, tidak ada. Maka ada satu kisah yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran. Imam Muslim meriwayatkan satu kisah dari seorang ulama tabi'in dari Kufah, namanya Yazid ibnu Suhaib al-Faqiri. Kata Yazid ibnu Suhaib al-Faqiri, saya sebelum datang ke Madinah, sebelum bertemu dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka saya ini adalah orang yang senang dengan pemahaman Khawarij. Jadi Khawarij itu mereka punya, saya meyakini bahwa yang namanya orang yang sudah masuk ke dalam neraka tidak mungkin bisa keluar dari surga. Orang yang sudah masuk ke dalam neraka tidak mungkin bisa keluar dari neraka itu dan masuk ke dalam surga. Itu keyakinan saya, kata beliau. Keyakinan yang saya yakini dan saya anggap kebenarannya itu sebuah kebenaran yang pasti. Kenapa, kata beliau? Karena di dalam Al-Quran saya tidak pernah menemukan. Karena dia orang yang hanya menggeluti Al-Quran. Saya tidak pernah menemukan di dalam Al-Quran Allah mengabarkan ada orang keluar dari neraka. Yang ada adalah orang yang kekal di dalam neraka. Tapi ketika saya beserta rombongan datang ke Madinah setelah melaksanakan manasik haji, biasa ulama tabi'in dulu datang juga ke Madinah untuk mencari ilmu. Maka beliau masuk ke Masjid Nabawi. Di situ dia melihat ada orang yang halaqah ilmu. Kemudian dia nimrung. Ternyata itu Jabir, sahabat Nabi SAW. Begitu saya masuk, kemudian saya dengar Jabir cerita ada sebagian hamba nanti hari kiamat keluar dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Saya langsung kaget saat itu. Bayangkan, dia selama ini meyakini orang yang masuk ke dalam neraka itu tidak ada yang keluar, kekal di dalamnya. Akhirnya begitu dia mendengar hadis pertama kali tentang kisah seorang hamba yang keluar dari neraka, dia kaget. Dia kaget karena bertentangan dengan apa yang dia yakini. Mungkin kita juga banyak saat ini begitu baru mendengar hadis kaget karena tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Tapi apakah kemudian kita akan mempertahankan keyakinan kita yang bertentangan dengan dalil? Tentu tidak. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa membenahi diri. Maka dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Jabir, "Ya sahib Rasulillah, ma hadzal ladzi tuhaddits?" Wahai sahabat Nabi, ini hadis yang kamu sampaikan ini hadis apa? Hadis apa ini yang kamu sampaikan? Ini hadis Nabi, katanya. Emang ada orang keluar dari neraka? Ada, kata Jabir. Ini hadis Nabi, banyak. Kemudian ditanya orang sama Jabir, apakah kamu baca Quran? Ya, saya baca Quran, saya khatam Quran, saya pelajari Quran. Bahkan beliau seorang ulama. Yazid al-Faqiri seorang ulama. Dia cerita tentang dirinya. Kemudian beliau ditanyakan oleh Jabir bin Abdullah, apakah kamu mendapatkan di dalam Al-Quran kalimat maqamam mahmuda? Kata dia, iya, ada di dalam Al-Quran. Maqamam mahmuda itu apa? Sebuah kedudukan yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara maknanya adalah Allah memberikan kesempatan kepada Nabi untuk ngasih syafaat kepada orang yang beriman yang ada di dalam neraka untuk dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya Yazid ini tidak bisa ngomong. Kemudian kata beliau, kami pulang ke Irak beserta rombongan jamaah haji. Di tengah jalan kami debat rombongan itu karena semua satu kelompok, Khawarij semua, ya, dari Irak. Kami saat itu
sampai ke Irak, di tengah jalan, sepanjang jalan itu debat. Jadi masih meragukan apakah benar. Ada yang mengatakan ya tidak mungkin ada yang keluar dari neraka. Yang lain mengatakan tapi itu sahabat Nabi, tidak mungkin bohong. Akhirnya kata beliau, sebelum kami masuk kota Irak, alhamdulillah semua kami bertobat kecuali satu orang. Kecuali satu orang mempertahankan akidahnya. Nah, ini orang yang tidak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan sebagai pelajaran bahwa saat kita menemukan sebuah dalil bertentangan dengan apa yang kita yakini, dan mungkin itu banyak yang terjadi di kalangan kita, maka secepatnya kita tunduk kepada dalil apapun yang terjadi, seperti yang dilakukan, yang dialami oleh Yazid Al-Faqiri. Maka ini salah satu dalil bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang keluar dari neraka, semuanya kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, akhriju, keluarkanlah semua orang beriman yang di dalam hatinya masih ada iman walau seberat biji dzarrah. Seberat biji dzarrah ini adalah benda yang paling ringan atau benda yang paling kecil. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang beriman yang Allah masukkan ke dalam neraka, orang beriman yang Allah masukkan ke dalam neraka, itu kalaulah dia orang yang banyak menzalimi orang lain waktu di dunia, semua amalannya bisa habis diambil sama orang yang dia zalimi, kecuali apa? Amalan tauhid ini, yaitu pahala tauhid. Pahala tauhid ini tidak bisa diambil sama orang yang pernah dia zalimi. Kenapa kata beliau? Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan dia bisa keluar dari neraka. Seorang hamba yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian bisa keluar dari neraka, itu syaratnya adalah masih ada iman, masih ada pahala iman yang ada di dalam hatinya. Maka kalau ini diambil, maka habis, tidak bisa dia keluar. Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, bukan sekedar amalan tauhid, bukan sekedar pahala tauhid yang tidak bisa diambil oleh orang yang kita zalim, tapi pahala puasa pun sama. Sehingga sekelompok ulama salaf mengatakan ada dua amalan yang diamalkan oleh seorang hamba, yang apabila dia termasuk orang yang banyak kezaliman sama orang lain waktu di dunia, sementara hari kiamat akan ditagih sama orang yang pernah dia zalim. Sebagaimana hadis masyhur yang kita pahami, bahwa orang yang banyak kezaliman, belum selesai kezalimannya di dunia, maka orang yang dia zalimi akan mengambil pahalanya, akan dibayar dengan pahala kezalimannya. Maka kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, semua amalan seorang hamba bisa diambil kecuali dua. Satu, pahala tauhidnya. Yang kedua, pahala puasanya. Kenapa? Karena puasa ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian dari hadis ini jelas kesimpulan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita belajar bagaimana ulama menyimpulkan sebuah kesimpulan itu dari dalil. Pertanyaannya, apa antara hubungan judul yang dibuat oleh Imam Bukhari dengan dalil yang dia bawakan? Jelas bahwa orang yang terakhir kali keluar dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu siapa mereka? Yaitu orang yang amalannya rendah, sehingga apa? Sempat dia untuk datang singgah ke neraka. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan penghapus dosa itu di dunia ada tiga secara umum. Ada tiga secara umum. Taubat, istighfar, amalan saleh. Kemudian tambah lagi musibah. Pada hari kiamat syafaat, kalau kita tidak dapat, maka dihapus dengan penghapus yang terakhir, yaitu neraka. Mau tidak mau, kalau di dunia tidak bisa dihapus dengan amalan soleh, taubat, istighfar, musibah, maka pada hari kiamat masih ada kesempatan untuk menunggu syafaat. Syafaat para nabi, syafaat orang soleh, malaikat. Kemudian yang terakhir adalah penghapusan dosa dengan neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala di hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW, Allah tidak mengizinkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, menikmati nikmatnya surga selama pada dirinya ada noda dosa.
Jadi sampai noda itu nanti bersih. Kalau tidak bisa bersih, terakhir dengan neraka jahanam. Sampai bersih. Tapi ada yang dibersihkan, tidak bersih-bersih, karena kekal di dalam neraka. Tapi ada orang yang bersih, maka dia dikeluarkan dari neraka. Kata Nabi SAW, ketika mereka dikeluarkan dari neraka, itu seperti ibarat tumbuh-tumbuhan tanaman yang baru tumbuh. Itu kita lihat multawiyah, dia melengkung, berwarna kuning-kuningan. Lama-kelamaan itu dia akan tumbuh dengan berdiri tegak. Seperti itulah ahli neraka yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, nanti diceburkan ke dalam sungai kehidupan. Baru setelah itu diizinkan masuk ke dalam surga. Dikenal mereka dengan al-jahannamiyun, yaitu mantannya penduduk neraka jahanam. Mantan penduduk neraka jahanam, dan itu diketahui oleh ahli surga semua, al-jahannamiyun, yaitu orang yang sempat masuk ke dalam neraka jahanam. Dari hadis ini kita bisa memahami, mengambil kesimpulan bahwa ada orang yang tidak sempat masuk, ada seorang hamba hari kiamat itu langsung masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan cepat, ada yang lambat, tapi ada yang singgah ke dalam neraka. Ada yang duluan keluar dari neraka, ada yang terakhir. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka itu berbeda-beda? Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dikasih kesempatan oleh Allah hidup. Tidak ada yang membedakan dia kecuali amalan. Maka disimpulkanlah oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa orang beriman amalnya itu ada tingkatan-tingkatan. Siapa yang menentukan tingkatan itu? Kita di dunia. Maka kalau kita ingin membuat diri kita cepat meniti sirat, maka di dunia ini tempatnya untuk mencari. Hari kiamat bukan tempat untuk mencari. Hari kiamat adalah tempat untuk menerima balasan semua amalan yang kita amalkan. Kemudian hadis yang kedua dijadikan dalil oleh beliau Imam Bukhari rahimahullah taala, juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana naimun ra'aitu an-nasa ya'riduna yu'raduna alayya. Ketika saya lagi tidur, kata Rasulullah, diperlihatkan umat saya, yaitu para sahabat, kepada saya. Jadi Rasulullah diperlihatkan di dalam mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si fulan diperlihatkan. Wa alaihim qumus, dan sahabat-sahabat itu semua pakai baju gamis. Ya, baju gamis. Kemudian kata beliau, minha ma yablughu thudiyya wa minha ma yablughu duna dzalika. Ada yang saya lihat di dalam mimpi itu pakai pakaian, gamisnya itu hanya sampai dada, sampai sini. Dari atas cuma sampai ke sini. Itu baju dia. Ada orang yang saya lihat di dalam mimpi itu bajunya yang dia pakai itu ke bawah sedikit. Ya, lebih panjang. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi itu diperlihatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diperlihatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa urida alayya Umar wa alaihi qamisun yajurruhu. Dan saya diperlihatkan Umar bin Khattab di dalam mimpi, dan dia menggunakan gamis yang saking panjangnya dia seret-seret. Nah, subhanallah, hadis ini itu kan zahirnya Umar pakai baju sampai diseret-seret. Ya, mungkin ini secara zahir bisa jadi dalil bahwa boleh orang isbal, ya. Tapi apa komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah? Kata beliau ketika mensyarah hadis ini, kata Ibnu Hajar, orang yang melihat orang lain pakai pakaian sampai diseret-seret dalam mimpi itu mahmud, itu sebuah kebaikan, ya, pujian. Tapi orang yang memakai pakaian sampai diseret-seret itu madzmum, tercela karena ada ancamannya. Hadis ini ketika disampaikan oleh Nabi mimpinya kepada para sahabat, karena Rasulullah biasa menyampaikan mimpinya kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Maka para sahabat bertanya karena tidak tahu apa tafsiran dari mimpi tersebut. Kata para sahabat, ma awwaltahu ya Rasulullah? Apa takwil mimpi kamu itu ya Rasulullah? Apa itu maksud dari baju itu kok beda-beda? Pakaian.
Kata Rasulullah, ad-din, agama. Jadi para sahabat saja yang langsung belajar sama Nabi, yang langsung melihat Nabi SAW, ya, itu melihat secara langsung, bukan sekedar kabar berita seperti kita. Itu mereka tidak sama, tidak satu tingkatan. Buktinya apa? Nabi mengabarkan dengan bahasa isyarat bahwa pakaian yang mereka pakai di dalam mimpi itu adalah agama mereka. Jadi orang yang pendek bajunya itu maknanya tipis agamanya. Ada orang yang lebih panjang lagi sedikit, maka agamanya lebih tinggi. Ada orang yang lebih daripada itu, yaitu Umar. Umar itu sampai diseret-seret, saking besarnya tingginya agama dia di mata Allah Subhanahu wa taala, sampai pakaiannya dia seret. Apa fungsi agama? Fungsi baju pakaian Allah turunkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi pakaian itu cuma dua. Secara syar'i fungsi pakaian itu cuma dua. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, sungguh kata Allah telah kami turunkan pakaian kepada kalian, tujuannya cuma dua. Yuwari sawatikum. Itu yang pertama, bahwa pakaian itu diturunkan oleh Allah, tujuan utamanya yuwari sawatikum, untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Jadi kita membeli pakaian, yang pertama kali dilihat adalah pakaian yang menutup aurat, terkhusus wanita. Ya, jangan lihat bagusnya dulu itu baju, tapi lihat apakah dia menutup aurat atau tidak. Baru setelah itu warisha, sebagai hiasan, baru kita pilih warna, pilih model. Ya, kalau sudah menutup aurat baru pilih model. Jangan model dulu baru memilih apakah menutup aurat atau tidak. Tapi yang pertama adalah menutup aurat, baru setelah itu kita memilih hiasannya, yaitu model, warna, itu semua kita terserah. Tidak ada pakaian yang dilarang untuk kaum wanita. Untuk kaum laki-laki ada dua warna yang dilarang, yaitu merah bersih murni merah, ya, tidak ada warna yang lain. Kemudian kuning. Cuman yang merah dibantah oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa pakaian merah, larangan seorang laki-laki menggunakan pakaian merah yang polos, itu hadisnya dhaif. Karena kata Imam Bukhari, Bilal pernah melihat Rasulullah pakai pakaian merah yang polos. Kemudian yang kuning itu tetap makruh. Yang kuning polos itu makruh. Tapi untuk kaum wanita tidak ada yang dilarang. Kembali kita kepada hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa sisi kesamaan antara pakaian dengan agama? Apa sisi kesamaan antara pakaian dengan agama? Yang pertama, pakaian di dunia itu bisa, kata ulama rahimahullah, pakaian yang kita pakai di dunia itu bisa menjaga kita dari panasnya teriknya matahari. Agama kita itu hari kiamat akan menjaga kita dari panasnya api neraka. Kemudian sisi kesamaannya, dengan pakaian kita bisa menutup aurat kita. Aurat itu adalah sesuatu yang ada pada tubuh kita yang kita tidak ingin orang lain melihatnya. Itu namanya aurat. Makanya orang yang sudah tidak punya sifat malu, maka dia perlihatkan auratnya. Nuzia minhu al-haya, yaitu orang yang sudah dicabut rasa malunya, maka sesuatu yang seharusnya dia malu dia perlihatkan. Itu orang yang sudah dicabut rasa malunya. Tapi selama orang itu masih sehat cara berfikirnya, maka dia tidak akan mau memperlihatkan sesuatu yang apabila dia perlihatkan, maka dia itu akan memunculkan pada dirinya rasa malu. Pakaian itu menutup aurat, kecacatan kita, sesuatu yang tidak mungkin kita perlihatkan kepada orang lain. Agama juga sama. Agama itu menutupi kita banyak. Dengan kita punya agama, berapa banyak yang haram kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini haram. Ada tidak terlintas seorang muslim mau berzina? Ada. Mau berzina. Tapi tidak dia lakukan, dia takut kepada Allah. Apa yang membuat dia takut? Apa yang menahan dia? Menutupi niat buruknya itu. Agama dia. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, ya udah, apa yang dia niatkan muncul niat buruk sama dia.
udah langsung diikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia tidak punya agama. Tapi kita punya agama, maka agama itu yang menutupi kita. Kita ada keinginan untuk mencuri. Ada orang beriman punya keinginan mencuri? Ada. Tapi ketika dia punya agama, maka dia tidak berani untuk melakukan pencurian. Tapi orang yang tidak punya agama, tidak ada yang haram. Yang penting dia untung. Kenapa? Tidak ada pakaian dia. Tidak ada pakaian dia yang menutupi niat buruk dia. Kalau orang beriman, ada niat buruknya, ditutupi. Sehingga apa? Orang lain tidak tahu kalau dia punya niat buruk. Kenapa? Karena tidak ditampakkan. Tapi orang yang tidak punya agama, itu akan ditampakkan sehingga orang lain akan mengetahui niat buruk dia. Karena langsung dia ikuti. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Allah, kemudian dia tahan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ditahan. Subhanallah, Allah mengabarkan hawa. Jadi semua keinginan buruk itu hanya hawa. Itu hawa itu apa? Hawa itu tidak netap dia. Hawa itu sifatnya sesaat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ngasih kabar kepada kita, tahan walau sesaat. Tahan aja sebentar hawa nafsu itu. Jangan diikuti. Kenapa? Karena dia tidak lama. Namanya hawa, sebentar lagi dia akan hilang. Tahan. Ada keinginan bermaksiat, tahan. Nanti hilang. Tidak akan selamanya ada di dalam hati. Tapi orang yang celaka itu adalah mengikuti hawa nafsunya. Setiap ada keinginan yang buruk langsung diikuti. Keinginan yang buruk diikuti. Akhirnya nampak. Maka orang yang tipis agamanya berarti tipis bajunya. Akan kelihatan dan tampak. Ya, akan kelihatan dan tampak. Maka para ulama rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? An-nasuh itu adalah menjahit dengan jarum pakaian yang rusak. Taubatlah kalian kepada Allah seperti apa? Seperti orang yang menjahit pakaiannya yang sobek dengan jarum. Pakaian yang sobek, seorang hamba kata ulama saat dia terjatuh dalam perbuatan maksiat. Kita kalau terjatuh dalam perbuatan maksiat itu sobek agama kita. Sobek, makanya kelihatan. Sama seperti saat sobek pakaian kita, mungkin di betis itu akan kelihatan betis kita. Kalau nanti sobeknya sampai ke paha, ya kelihatan paha kita. Kalau nanti sampai sobeknya ke atas, ya kelihatan. Kalau semuanya sobek, semua dari bawah ke atas, lepas pakaiannya, maka dalam agama pun sama. Seorang hamba yang terjatuh dalam perbuatan maksiat yang sifatnya maksiat kecil, ya sobek agamanya kelihatan. Maka orang tahu semua, oh ini berbuat maksiat dia. Kelihatan auratnya itu, sesuatu yang buruk pada dirinya kelihatan. Dengan apa? Dengan sobeknya pakaian agama dia. Kalau dia terjatuh dalam perbuatan maksiat yang besar, ya, kabirah, dosa besar, maka pakaiannya itu akan sobek, sobeknya pun akan lebar. Sobeknya itu akan lebar. Tapi kalau dia sudah terjatuh dalam kekufuran, dalam kesyirikan, maka lepaslah pakaiannya, telanjanglah dia. Sehingga hari kiamat Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka dan tidak bisa keluar. Kenapa? Tidak ada pakaian yang bisa menutupi jasad dia dari azab neraka. Lepas pakaiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang bisa kembali menjahit pakaian kalian. Yang tadinya kelihatan, tidak kelihatan lagi. Berarti apa? Dia tidak mengulangi dosa yang sama. Berarti dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Tapi kalau dia bertaubat kok kelihatan lagi maksiatnya, berarti apa? Berarti kemungkinan besar taubatnya itu belum kejahit. Masih dijepit pakai tangan, ya. Ketika sudah capek tangannya, kelihatan lagi sobeknya. Jahitnya pakai jarum. Dilengketkan pakai jarum. Ini dua hadis yang digunakan oleh Imam Bukhari sebagai dalil, bukan berarti dalil bahwa orang beriman itu amalannya berbeda-beda, bukan cuma dua dalil ini, banyak.
Tapi orang yang beriman kepada Allah cukup dengan satu atau dua dalil yang meyakinkan bahwa amalan seorang muslim itu tingkatannya beda-beda. Saya yakin kita semua saat ditanya, kalau kamu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, kamu mau masuk surga tingkatan yang paling tinggi apa yang paling rendah? Pasti semuanya ingin tingkatan yang paling tinggi, ya. Dan kita diperintahkan oleh Nabi saat berdoa minta surga, itu suruh surga yang paling tinggi kan? Apa surganya? Surga Firdaus. Wa idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus fa innahu 'alal jinan. Kalau kalian mau minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Jangan sampai yang penting masuk surga ya Allah. Jangan. Kita ini diajar oleh Nabi untuk memiliki apa? Sifat persaingan yang dahsyat. Bersaing kita dengan semua orang. Karena kita semua punya hak di mata Allah untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi ahli surga Firdaus. Itu punya hak semua. Siapa yang menghalangi seseorang untuk bisa menjadi ahli surga Firdaus, penduduk surga Firdaus? Tidak ada. Apakah antum bisa menghalangi saya untuk menjadi penduduk surga Firdaus? Tidak bisa. Apakah antum bisa saya halangi untuk menjadi penduduk surga? Tidak bisa. Semuanya kembali kepada amal. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullah taala punya keyakinan, dan ini ditulis di buku-buku mereka, di matan-matan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa tingkatan ahli surga di dalam surga itu sesuai dengan tingkatan amalannya waktu di dunia. Amalan, bukan ilmu ya. Bukan ilmu. Ini yang membuat kita termotivasi untuk bersaing dengan siapapun. Makanya sering disampaikan oleh para ulama rahimahullah, di dalam bab belajar mungkin kita bisa mengatakan bahwa saya kalah sama si fulan, sama ustaz si fulan. Itu bisa, kita mengaku kalah dalam bab keilmuan. Tapi dalam bab amalan tidak boleh. Kita dalam bab amalan itu ibarat kancah peperangan. Ya, kancah peperangan. Mungkin saat kita masih latihan sebelum perang, itu ada yang melatih, ada yang dilatih. Ya, yang pelatih tentu lebih hebat. Tapi nanti dalam bab pertarungan di medan perang tidak ada namanya pelatih, tidak ada yang dilatih. Semuanya akan kelihatan siapa sebenarnya yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pesimis, ya, jangan merasa kecil karena bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, enggak. Kita itu harus bersaing sama mereka. Kenapa? Karena ukurannya itu bukan masalah keilmuan, tapi masalah amalan. Berapa banyak orang yang tahu luas wawasannya masalah agama tapi amalannya sedikit. Makanya di akhir zaman Nabi SAW justru mengatakan du'atun ala abwabi jahannam. Di akhir zaman akan ada dai-dai mengajak kepada neraka jahanam. Apakah mereka orang bodoh? Tidak. Mereka bukan orang bodoh, tapi mereka tidak punya amalan. Mereka tidak punya amalan dan pemahaman sesat, sehingga wawasan yang luas dengan agama ini itu tidak akan menjamin seorang untuk bisa keluar dari azab neraka. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ini banyak membaca hadis Nabi SAW, kita termotivasi untuk bersaing. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau disebutkan dalam riwayatnya, beliau itu kalau bangun tidur itu langsung mengatakan seperti ini, apakah sahabat Muhammad mengira akan bisa mengalahkan saya? Maksudnya dalam beramal. Itu ungkapan beliau. Dia tahu kalau para sahabat tidak bisa disaingi, kalau para sahabat tidak bisa disaingi, tapi dia sampaikan itu untuk memotivasi dirinya, untuk memotivasi dirinya. Makanya kalau kita juga melihat orang saleh, ya, kemudian karena mengamalkan amalan tertentu, jangan kemudian kita pesimis. Masya Allah ya, dia itu mungkin sudah surga Firdaus kalau dia itu. Kalau saya ini apalah saya ini. Tidak boleh. Selama kita ini masih dikasih jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih dikasih kesempatan untuk beramal. Apa kata? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung amalan terakhirnya. Ada orang beramal bertahun-tahun cuman gitu-gitu aja amalannya. Tapi ada orang yang ketika dikasih semangat amal oleh Allah, itu langsung naik dia, karena kesungguhan. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, untuk motivasi kita bahwa tingkatan di dalam surga itu tergantung dengan amalan kita waktu di dunia. Maka bersemangatlah beramal. Ya, ilmu itu hanya sekedar wasilah. Ilmu itu hanya sekedar wasilah. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, semua keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi, itu yang dimaksud adalah ilmu yang diamalkan, baru ada keutamaannya. Tapi kalau tidak diamalkan, itu akan menjadi musibah bagi yang punya ilmu. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala,
dipesankan oleh ibunya ketika beliau mau belajar. Kata ibunya, kamu saat belajar jangan mikir masalah kerjaan, biar ibu yang kerja untuk membiayai kamu. Tapi ingat satu pesan ibu, apabila kamu semakin tambah ilmunya dan semakin jauh dari Allah dan semakin tidak takut sama Allah, ketahuilah bahwa ilmu yang kamu pelajari itu musibah. Berhenti kamu belajar. Ini sebenarnya motivasi untuk apa? Semakin tambah ilmu kita, seharusnya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu intinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut itulah yang akan membuat kita untuk semangat beramal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mungkin sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Dari apa yang saya sampaikan barangkali ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Tafadhal. Nah. Tadi di Al-Quran nggak ada, tapi di hadis ada yang tentang orang yang keluar dari neraka masuk surga. Iya. Mungkin dari hadis menjelaskan nggak ada tandanya setelah masuk surga, apa tandanya bahwa orang tersebut sudah pernah masuk ke neraka? Tidak dijelaskan dari riwayat-riwayat yang pernah kita dapatkan. Nabi cuma menyebutkan bahwa mereka ini dikenalnya dengan al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun. Mereka itu mantan penduduk neraka. Apakah mereka punya tanda? Allahu a'lam. Tidak disebutkan dan tidak ditemukan dalam riwayatnya al-jahannamiyun itu ada tandanya. Allahu a'lam. Tayo, ada yang lain? Satu lagi, Ustaz. Nah. Tentang muflisin. Ya. Tadi Ustaz menjelaskan tentang tauhid dan puasa. Dan kalau kita pernah mengetahui bahwa muflis ini benar-benar bangkrut sekali, bangkrut. Nah, di puasa ini bisa bertahan, apakah memang tidak diambil pahalanya? Pertanyaannya apa? Muflisin, bukan muflis. Iya. Bahwa muflisin itu kan dibangkrutkan, tapi tidak bisa diambil dalam tauhid dan Puasa. Iya. apakah memang itu betul-betul tidak bisa diambil? Ya, itu penafsiran Sufyan ibnu Uyainah. Jadi Sufyan ibnu Uyainah, kalau tadi Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwa tauhid itu tidak bisa diambil pahalanya oleh siapapun yang kita zalimi di dunia. Kenapa? Karena dia modal untuk keluar dari neraka. Kalau itu diambil, maka tidak ada modal dia untuk keluar dari neraka. Itu istinbat Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah juga menambahkan bahwa yang kedua adalah amalan puasa. Kenapa? Karena amalan puasa ini yang tahu hanya Allah. Jadi malaikat pun tidak tahu berapa pahala seorang ketika dia berpuasa, itu hanya Allah yang tahu. Ini salah satu amalan yang pahalanya tidak dikasih tahu kepada siapapun sampai malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di hadis muflis itu kan, itu ketika kapan diadakan kisos itu? Ketika sudah keluar dari neraka semua, sudah habis, sudah keluar, ditunda itu. Ditunda kisos itu setelah keluar orang beriman. Baru setelah itu dihentikan lagi di qantarah namanya. Qantarah itu di situ mereka saling kisos. Dia saling membayar kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia. Belum diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Idza khalasal mu'minuna minan nar khubisu biqantaratin yataqasuna baina kanat madhalima kanat bainahum. Jadi orang beriman, kata Nabi di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kalau sudah keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka ditahan di qantarah namanya, jembatan antara surga dan neraka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk saling membayar kezaliman di antara mereka. Tujuannya dibayar kezaliman ini karena nanti berapa sisa amalan dia, itu yang akan menentukan derajatnya di dalam surga. Tapi kalau kezaliman itu antara dia dengan orang kafir, itu nanti kisosnya sebelum dia masuk ke dalam neraka. Karena di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah tidak mengizinkan ahli neraka untuk masuk ke dalam neraka sementara dia pernah dizalimi sama orang beriman, sampai nanti diminta. Jadi sampai orang kafir yang kita zalimi waktu di dunia, mungkin kita punya tetangga orang Nasrani kita zalimi, itu nanti akan dikisos pada hari kiamat, tapi sebelum lewat sirat di padang mahsyar dia. Jadi kalau kezaliman yang terjadi antara kita dengan orang kafir itu akan dikisos di padang mahsyar. Begitu juga kata Rasulullah, Allah tidak mengizinkan orang beriman untuk masuk ke dalam surga sementara dia punya kezaliman sama orang kafir sampai dia kisos. Tapi kalau kezaliman itu antara orang beriman,
itu nanti ditahan oleh Allah, nanti di kantorah namanya, yaitu jembatan antara surga dengan neraka. Di situ kita akan saling mengqisas kezaliman yang belum selesai, saling memaafkan waktu di dunia. Maka Nabi berpesan untuk diselesaikan kezaliman di dunia ini sebelum nanti diselesaikannya pada hari di mana pembayarannya bukan lagi dengan minta maaf, ya. Tidak bisa kita lagi minta maaf hari kiamat atau dibayar dengan harta, tapi nanti akan dibayar dengan pahala. Saat itulah ada orang muflis, sudah keluar hamba yang dari neraka, ya, antara dia dengan Allah sudah tidak ada dosa-dosanya, dosa antara dia dengan Allah. Akhirnya apa? Ditahan lagi di kantor. Padahal dia sudah yakin mau masuk surga. Lupa dia banyak kezaliman yang dia lakukan. Datang si fulan, datang si fulan, datang si fulan. Tiba-tiba bangkrut. Suhiba finnar. Dimasukkan lagi ke dalam neraka. Kenapa bangkrut? Habis pahalanya. Maka agama mengajarkan bahwa kita ini hubungan kita jangan sekedar hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan dengan sesama diperbaiki. Karena kalau sekedar hubungan sama Allah bisa jadi bangkrut dan akan membuat kita nanti dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, waliyadzubillah. Allahu a'lam bishawab. Tafadhal Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa ada dua amal yang tidak bisa diadil, yakni amalan tauhid dan juga amalan puasa. Pertanyaannya adalah apakah mencakup semua amalan puasa, artinya puasa wajib maupun sunnah? Ya, terus yang kedua, ada keterangan bahwa apabila seorang tauhidnya rusak, maka akan terhapus semua amalan, termasuk amalan puasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga tauhid sampai ke akhir hayat, dan tauhid seperti apa yang memang menjadikan seorang itu amalannya akan kekal dan tidak bisa diambil. Nah, puasa sunnah sama puasa wajib sama dalilnya, sama. Tidak ada perbedaan antara wajib sama sunnah, kecuali hanya dalam bab hukum. Ya, ini wajib, ini sunnah. Tapi terkait masalah pahalanya itu Allah yang ngasih dan tidak ada yang tahu. Makanya para ulama ketika membahas masalah pahala puasa itu tidak dibedakan antara puasa wajib sama puasa sunnah. Kemudian mempertahankan masalah tauhid ini, ya, masalah tauhid dengan cara apa? Dengan cara kita belajar terus. Jadi kita terus belajar, jangan sampai kita nanti itu merasa puas dengan apa yang kita fahami. Karena seperti tadi, ya, kita jadikan sebagai pelajaran kisah Yazid Al-Faqiri. Dia seorang alim, bukan orang biasa dia. Hafal Quran, paham tafsirnya, cuman jarang mengkaji hadis. Sehingga apa? Sehingga tidak tahu bahwa ada orang yang keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang dia yakini adalah kekal di dalam neraka. Nah, tauhid yang bisa menyelamatkan kita, yang tidak membuat pahala kita semua terhapus, yaitu tauhid yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan semuanya itu tertuang di dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama, ini gambaran secara umum. Jangan sampai kita melakukan atau mengeluarkan kata-kata kufur atau kesyirikan dengan lisan kita. Ya, dijaga. Kemudian yang kedua, dengan perbuatan kita. Juga jangan sampai. Jadi kalau ada perbuatan yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah antara kufur atau tidaknya, jangan. Lebih baik dihindari. Contoh misalkan, ada orang yang ulama itu sering memberikan sebuah permisalan. Orang yang melempar mushaf ke kotoran, itu dia murtad, keluar dari agama. Orang yang memasukkan mushaf atau lembaran Quran ke dalam kloset, itu mengeluarkan dia dari agama. Itu baca di buku-buku madhab Syafi'iyah, mau Malikiyah atau siapa, itu dicantumkan oleh para ulama. Sepakat mereka bahwa istihza dengan ayat Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah memasukkan ke dalam kloset. Dan sekarang kan banyak, hanya untuk mendapatkan ilmu-ilmu tertentu, akhirnya apa syaratnya? Menginjak-injak mushaf, ya, kemudian istihza sama mushaf. Itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan mereka tidak mengira itu bukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama. Maka kita pelajari apa perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seorang dari agama, dan apa keyakinan-keyakinan yang bisa membuat orang keluar dari agama. Bisa jadi seseorang itu dia secara zahir tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, ya, tapi dalam keyakinannya ada. Makanya tadi disebutkan, selama orang itu masih keyakinannya beres, ya, beres artinya tidak ada kesyirikan yang ada di dalam batinnya. Yang ada masalah tauhid, sekalipun kecil, selama itu tauhid ada di dalam batinnya, bisa keluar dari agama.
Itu maknanya apa? Maknanya seluruh keyakinan atau amalan hati yang bertentangan dengan tauhid itu akan membuat dia kekal di dalam neraka. Jadi orang yang terhindar dari perbuatan kesyirikan lewat anggota tubuhnya atau lewat lisannya, itu belum pasti dia sudah terhindar dari kesyirikan lewat amalan hatinya. Maka yang terakhir itu adalah amalan hati. Maka jangan sampai kita meyakini keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan tauhid kita, karena semuanya itu akan terhapus semua amalan kita. Jangankan kita, Nabi SAW ditegaskan oleh Allah di dalam surah Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau kau melakukan kesyirikan, semua amalan kamu akan hapus. Itu Nabi, kata para ulama. Nabi itu diingatkan oleh Allah, kalau kau melakukan kesyirikan, sekali saja hapus semua amalan kamu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, orang yang dikasih taufik oleh Allah adalah orang yang senantiasa merasa takut agamanya ini cacat. Apalagi kalau cacatnya dengan kesyirikan yang akan membuat dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan satu-satunya diantaranya adalah talabul ilmi. Kita terus belajar, kemudian kita fahami, kita amalkan. Kalau ada yang bertentangan dengan keyakinan kita, kita tinggalkan keyakinan yang salah, dan jangan gengsi untuk meninggalkan sebuah kesalahan atau kebatilan yang ada di dalam diri kita. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.